Mbak Loro. Nah, tepatnya itu di dekat muara Sungai Barito atau Sungai Banjir Kanal Timur ya teman-teman. Nah, kali ini kita bakal lihat progres pengerjaan dari jalan tol laut Semarang Demak, khususnya yang ada di seksi 1, yaitu paket 1A dan juga paket 1B. Nah, proyek ini itu bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan juga mengatasi masalah banjirop di pesisir utara Semarang dan juga Demak. Nah, untuk paket 1B sendiri itu terintegrasi dengan tanggul laut yang memiliki panjang 16,01 km. Untuk progresnya sendiri sudah mencapai 45%. Nah, ini dia, kita lihat di sini itu sambungan antara paket 1A dan juga paket 1B. Di sini ada beberapa paku bumi yang masih disimpan di area sini ya teman-teman. Nah, paku bumi atau tiang pancang atau pilar yang digunakan sebagai dasar konstruksi jalan tol yang dibangun di atas laut. Nah, fungsi dari paku bumi itu sendiri itu sebagai penyangga utama jalan tol, serta menahan beban kendaraan dan juga gelombang laut. Nah, tiang-tiang ini itu dipancang dalam ke dasar laut untuk memberikan stabilitas pada konstruksi. Nah, ini dia. Nah, untuk paket 1A yang ada di sisi barat, yaitu yang di daerah Terboyo, itu menggunakan jenis elevated toll road atau tol yang melayang di atas daratan ya teman-teman. Nah, ini dia, paku buminya sudah disiapkan di area sekitar pembangunan di sini. Dan di sini juga terlihat ada beberapa peralatan berat yang sedang beroperasi di area proyek, dan juga ada truk yang sedang keluar dan juga masuk membawa muatan tanah urukan. Nah, untuk timbunannya sendiri itu ada beberapa lapis. Nah, lapisan timbunan pada tol laut Semarang Demak itu terdiri dari beberapa lapisan material yang dirancang untuk mendukung konstruksi jalan tol di atas perairan, termasuk matras bambu, pasir laut, dan material penyalur PVD atau alat yang digunakan untuk mengeringkan di daerah sekitar. Nah, untuk matras bambunya sendiri itu disusun hingga 13 lapis dan berfungsi sebagai fondasi dasar sebelum lapisan timbunan pasir diletakkan. Nah, untuk pasir yang digunakan sebagai material utama dalam timbunan, pasir ini diambil menggunakan alat trailing section hopper dredge dan ditimbun di atas matras bambu. Nah, ini dia, kita lihat di sini ada alat berat bulldozer sedang meratakan timbunan di atasnya. Nah, timbunan pasir yang ditumpuk di atas matras bambu itu diperkirakan akan mencapai ketinggian antara 9 sampai 12 meter. Nah, rata-rata dari ketinggiannya sendiri itu sekitar 11 meter dari dasar hingga ke permukaan jalan utama nantinya. Nah, progres ini itu dilakukan secara bertahap dengan preloading di tiap lapisan selama kurang lebih 45 hari
untuk memastikan kestabilan tanah. Nah, ini dia, kita lihat lepas pantainya. Nah, untuk di bibir pantainya sendiri itu dipasang tetrapod yang digunakan sebagai pemecah gelombang air laut. Nah, untuk di area muara sungai ini nanti bakal jadi konservatif, tempat untuk penanaman mangrove ya teman-teman. Nah, ini dia, di sini sudah menjadi lautan semua. Dulunya di sini tuh daratan, dan di depan situ dulu ada pasar ikan. Nah, setelah mencapai lapisan terakhir, proyek akan memasuki fase konsolidasi akhir yang memakan waktu cukup lama, yakni antara 9 hingga 12 bulan. Fase ini sangat krusial karena menentukan kekuatan struktur jalan yang akan dibangun di atas timbunan tersebut. Nah, ini dia, kita lihat ada beberapa tetrapod yang sudah terpasang di sekitar sini. Nah, di sebelah tetrapod sendiri itu ada geotube ya teman-teman. Nah, nanti di sepanjang tanggul laut ini nanti bakal dipasang tetrapod semuanya. Oke, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di depan sini itu ada beberapa alat berat seperti eskavator yang sedang terparkir di area sekitar proyek sini. Nah, ini dia ya teman-teman. Yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di sini ada proses pemadatan tanah. Nah, pemadatan tanahnya sendiri itu menggunakan Rapid Impact Compaction. Nah, metode ini itu bertujuan untuk memadatkan tanah dasar agar lebih stabil dan juga kuat sebelum konstruksi jalan tol dilakukan, terutama di area yang rawan terhadap penurunan tanah dan juga banjir rob. Nah, ini dia, kita lihat ada beberapa lubang-lubang yang telah dipadatkan. Nah, setelah dipadatkan dan terdapat lubang-lubangnya sendiri nanti ditimbun lagi menggunakan pasir urukan ya teman-teman. Nah, tujuan penggunaan Rapid Impact Compaction sendiri di Jalan Tol Semarang Demak ini itu untuk memperbaiki daya dukung tanah dasar yang lemah dan juga rentan terhadap penurunan akibat beban konstruksi dan juga kondisi lingkungan seperti banjir rob. Seperti yang kita ketahui, tanah di sekitar sini itu berkontur lunak ya teman-teman. Nah, menggunakan RIC ini sangat efektif dilakukan. Nah, Rapid Impact Compaction ini itu menggunakan alat berat yang menjatuhkan plat baja berbobot besar dari ketinggian tertentu dan dilakukan secara berulang-ulang untuk memadatkan tanah. Nah, yuk kita lihat ke depan lagi. Nah, ini dia, di depan sini ada bulldozer yang sedang meratakan tanah timbunan atau pasir timbunan. Nah, sebelum ditimbun itu dikasih lapisan geotekstil. Nah, yang warna putih itu ya teman-teman.
Nah, geotekstil pada Tol Laut Semarang Demak sendiri itu dipasang untuk beberapa alasan utama, seperti mencegah abrasi dan juga erosi, serta memperkuat konstruksi tanggul laut, serta dapat membantu proses sedimentasi dan juga reklamasi alami. Nah, yuk kita lihat ke depan lagi. Nah, di sini ada dua alat berat pemancang PVD. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, pemancang PVD sendiri itu digunakan untuk mempercepat pemadatan tanah dasar, sehingga konstruksi jalan tol dapat dilakukan dengan lebih stabil dan juga tahan lama. Nah, fungsi dari PVD sendiri ini digunakan untuk mempercepat konsolidasi tanah dasar, sehingga tanah menjadi lebih padat dan juga stabil sebelum konstruksi jalan tol dimulai. Nah, menggunakan PVD itu adalah metode untuk memampatkan tanah lunak dan memperbaiki tanah dengan mengalirkan air ke permukaan tanah. Pemasangan PVD sendiri itu dilakukan dengan pemancangan material PVD ke dalam tanah menggunakan alat berat mesin hidrolik. Nah, yuk kita lihat ke depan lagi. Nah, untuk tahapannya sendiri setelah pemancangan PVD dilakukan, nanti di atasnya itu dikasih geotekstil, dikasih lapisan geotekstil. Setelah itu di atasnya geotekstil sendiri itu dilapisi timbunan pasir. Nah, setelah ada timbunan pasir dilapisi geotekstil lagi. Nah, di atasnya itu ditimbun pasir lagi. Jadi timbunannya itu ada beberapa lapis ya teman-teman, agar memperkuat konstruksi dari jalan tol ini sendiri. Nah, yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, jalan tol Semarang Demak sendiri itu adalah jalan tol yang menghubungkan kota Semarang dan juga Demak yang ada di Jawa Tengah. Nah, jalan tol ini itu memiliki panjang 26,9 km dan terdiri dari dua seksi. Untuk seksi yang satu, yang pertama, itu menghubungkan Kaligawe sampai Sayung, yang membentang sepanjang 10,6 km. Nah, sementara di seksi 2 itu dari Sayung sampai ke Demak sepanjang 16,3 km. Dan yang di seksi 2 ini sudah beroperasi sejak tahun 2023 ya teman-teman. Nah, yuk kita lihat ke depan lagi. Nah, di sini konstruksinya itu hampir selesai. Nah, di sini dibangun jalan layang dan juga pintu masuk maupun pintu keluar dari jalan tol ya, teman-teman. Nah, untuk yang di bawah itu nanti yang dijadikan pintu masuk dan juga pintu keluar. Nah, yang di atas itu nanti bakal yang menghubungkan ke jalan tol utama yang ada di Semarang. Nah, ini dia, kita lihat di depan sini itu masih di tahap konstruksi pemasangan besi-besi sebagai fondasi ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat pilar-pilarnya beberapa sudah
jadi dan ada 2 yang masih di tahap pembangunan, yaitu pemasangan besi-besi. Nah, pilar ini itu berfungsi untuk menopang badan jalan dari tol layang itu sendiri ya teman-teman. Nah, yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di sini nanti yang bakal menjadi pintu masuk dan juga pintu keluar dari jalan tolnya. Yuk kita lihat ke depan. Nah, di depan sini itu ada beberapa peralatan proyek yang masih disimpan di area sini, seperti paku bumi dan juga tetrapod yang sedang disimpan di area sekitar sini. Dan juga kita lihat di depan situ ada alat berat pemancang paku bumi atau diesel hammer ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat sedang beroperasi untuk diesel hammernya itu sendiri. Yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, tetrapod ini itu dirancang khusus untuk memecah energi gelombang laut. Nah, bentuknya itu unik ya teman-teman, sehingga memungkinkan gelombang untuk mengenai struktur tersebut tanpa menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur jalan tol. Nah, tetrapod sendiri itu dipasang di sepanjang tepi jalan tol, terutama di bagian yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, seperti yang ada di ruas Kaligawe sampai Sayung. Nah, ini dia, kita lihat di jalan arteri Semarang Demak ini kemacetannya mengular panjang sekali di depan situ ya teman-teman. Ini salah satu imbas dari pengerjaan proyek tol laut Semarang Demak ini. Nah, harapan utama dari pemerintah dalam pembangunan jalan tol laut Semarang Demak itu untuk mengatasi masalah banjir rob yang parah di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak, serta meningkatkan konektivitas dan juga pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Tengah. Nah, tol laut Semarang Demak ini itu diharapkan dapat berfungsi ganda sebagai tanggul laut untuk menahan air laut masuk ke daratan dan juga mengurangi dampak banjir rob. Tol Semarang Demak sendiri itu dirancang sebagai tanggul laut untuk menahan air laut masuk ke daratan, terutama di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak yang sering dilanda banjir rob. Pembangunan ini juga mencakup sistem pengendali banjir seperti rumah pompa dan juga tanggul sungai untuk membantu mengurangi genangan air saat terjadi rob dan juga hujan ekstrim. Dengan adanya tol ini, itu diharapkan area yang sebelumnya sering terendam banjir rob seperti di sekitar Kaligawe hingga Sayung akan menjadi lebih kering dan juga aman. Nah, tol ini itu juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Semarang dan juga Demak, serta wilayah lain di sekitar sini. Nah, dengan konektivitas yang lebih baik, itu diharapkan akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan juga mendukung pengembangan kawasan industri di sekitar jalan tol. Tol laut Semarang Demak juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas
di jalur pantai utara atau Pantura, serta mempermudah aksesibilitas ke berbagai wilayah. Setelah banjir rob tertangani, diharapkan kawasan di sekitar tol laut dapat dikembangkan menjadi kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah juga berharap tol ini dapat mendorong pengembangan kawasan pesisir yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Pembangunan tol ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk peningkatan kesejahteraan dan juga kesempatan investasi. Masyarakat yang terdampak pembangunan tol juga akan mendapatkan kompensasi dan juga ganti rugi yang sesuai. Nah, secara keseluruhan, tol laut Semarang-Demak ini itu diharapkan menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi masalah banjir rob, serta meningkatkan konektivitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Nah, tol laut Semarang-Demak khususnya yang ada di seksi 1 ini itu diharapkan dapat selesai pada pertengahan tahun 2027. Nah, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi wilayah Semarang dan juga Demak, terutama dalam hal pengendalian banjir dan rob serta kelancaran arus lalu lintas. Nah, mungkin itu dulu update terbaru saya mengenai progres pengerjaan tol laut Semarang-Demak, khususnya di paket 1 di seksi 1A dan juga seksi 1B. Nanti beberapa hari lagi bakal saya update terus perkembangannya itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa. Nantikan video saya selanjutnya. Dan jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang informatif kepada teman-teman semua. Dan juga konten-konten yang inovatif agar lebih bermanfaat lagi. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Oke, see you next time and goodbye.